obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal banyak kita orang persis, yang sudah macam-macam dia buat karena kenikmatan contoh jadi hidupnya itu. Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Sallu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah pada Jumat yang berbarakah ini saya akan membawakan sebuah sholawat dengan judul Sholawat Maria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pendengar yang kami muliakan, alhamdulillah hari ini kembali kami menyapa Anda di rumah pada program obrolan Jumat Mubarak bersama dengan RRI Pro 1 Ternate. Hari ini tanggal 14 Januari 2022, 11 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga pada pagi hari ini para pendengar kita masih disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam amal-amal agama, amal kebaikan, dan hari ini kita duduk berdiskusi dan mudah-mudahan pada diskusi atau obrolan kita ke depan selama 1 jam diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicurcuri oleh rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta tak lupa salawat beruntaikan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, dialah Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabat serta pengikutnya hingga hari kiamat. Dan para pendengar, seperti biasanya saya Muhammad Haikal Dapitan akan menyapa Anda selama 1 jam ke depan. Dan hari ini tema yang kita diskusikan yaitu Islam dan tanggung jawab sosial. Sekali lagi,
Islam dan tanggung jawab sosial. Tadi telah sama-sama kita dengarkan salawat pembuka dari Naima Zainul Mutakin selaku bidang atau anggota bidang seni dan budaya Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara. Semoga di Jumat yang penuh berkah ini dengan salawat yang dipandu langsung oleh Naima tadi membawa keberkahan, dan insyaAllah mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, para pendengar, saya akan sapa kedua narasumber kita yang sangat spesial, yaitu yang pertama Bapak Kiai Ahmad Dariri SHI MAG. Beliau selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai sehat, Pak Kiai? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai dengan segala kesibukan yang Pak Kiai kerjakan tiap hari. Kita tahu bahwa Pak Kiai seorang ulama yang sangat eksis sekali di bidang dakwah. Mudah-mudahan dengan hadirnya Pak Kiai di obrolan Jumat Mubarak ini bisa membawa keberkahan, dan nanti insyaAllah para pendengar yang ada di rumah bisa stay dan ikut tanya-tanya kepada kedua narasumber Pak Kiai juga. Dan yang kedua, ini beliau juga sudah tidak asing di ruang dengar Anda para pendengar. Beliau ini adalah Ibu Suhaida Amin STMSI selaku staf kantor Lurah Kampung Pisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, boleh Ustazah, boleh Ibu. Insyaallah ya, mudah-mudahan berkah hari ini cahaya, Masya Allah, bercahaya Ibu. Sudah siap ya Insyaallah. Dan sekali lagi pendengar, tema kita yaitu Islam dan tanggung jawab sosial. Sekali lagi, Islam dan tanggung jawab sosial. Dan saya mengajak kepada para pendengar, jika Anda ingin ikut gabung bersama kami, bisa di 0921 31255521 atau di 0821 144 64708. Sekali lagi tema kita Islam dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu saya berikan kesempatan kepada kedua narasumber yang telah hadir. Yang pertama dulu kepada Ustadz Ahmad Dariri SHI MAG selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah untuk memberikan pengantarnya terkait tema tadi Islam dan tanggung jawab sosial. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Ustaz Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita bersyukur di hari Jumat yang mulia ini kita masih diberikan kesehatan, sehat walafiat. Mudah-mudahan zahir dan batin kita selalu sehat. Kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa mensyukuri atas berbagai nikmat yang terus kita rasakan setiap saat. Baik, kali ini kita berbicara tentang Islam dan tanggung jawab sosial. Masalah sosial ini menjadi salah satu problem di era sekarang, terutama di generasi milenial ini. Sementara kalau kita mencoba membuka kembali tentang ajaran-ajaran Islam, di Islam ini ajarannya itu universal, mencakup seluruh aspek kehidupan. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan berbagai sendi-sendi kehidupan, termasuk berbicara tentang tanggung jawab sosial. Kita tahu bahwa kita manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial. Artinya kita hidup di muka bumi ini tidak bisa sebagai kelompok individu. Kita tidak bisa hidup sendirian, kita butuh peran orang lain. Karena itu Allah menciptakan sekian banyak umat manusia dengan berbagai karakter. Masing-masing memiliki plus minus, kelebihan dan kekurangan tersendiri. Sehingga dibutuhkan adanya interaksi yang baik antara yang satu dengan yang lain. Nah, bagaimana Islam berbicara tentang hal-hal menyangkut tanggung jawab kita sebagai makhluk sosial?
Kalau kita sedikit membuka Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 177, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Jadi kebaikan itu bukanlah engkau memalingkan, menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Ayat ini turun di saat ketika Allah mengalihkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah, ke Masjidil Haram, banyak orang-orang orang-orang Yahudi dan sebagian orang-orang Islam saat itu tidak menerima, sehingga turunlah ayat ini. Apa itu kebaikan? Ya, kebaikan yang bukan hanya kita rasakan oleh individu kita masing-masing, tapi bagaimana kebaikan yang kita lakukan ini bisa dirasakan oleh banyak orang, karena kita sebagai makhluk sosial. Maka kemudian kalimat selanjutnya menjelaskan walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu adalah man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kebaikan itu yang pertama ada komitmen keimanan dalam hati kita. Keimanan kita kepada Allah, ke yaumil akhir, kepada malaikat, kitab-kitab Allah, kemudian para nabi-nabi Allah. Itu komitmen keimanan ini menjadi pondasi seseorang untuk bisa melakukan sebuah amal yang soleh, sebuah amal kebaikan. Kemudian di kalimat berikutnya baru Allah menjelaskan tentang tanggung jawab sosial. Bagaimana kita sebagai makhluk sosial memiliki kepedulian, kepekaan sosial terhadap sesamanya. Berupa apa itu? Wa atal mala ala hubbihi. Orang-orang yang memiliki tanggung jawab sosial adalah mereka yang mau berbagi, yang memberikan harta yang dia cintainya, zawil kurba, kepada orang-orang terdekatnya yang membutuhkan, wal yatama, kemudian kepada anak-anak yatim, wal masakin, kepada orang miskin, wabni sabil, kemudian kepada orang-orang yang sedang dalam perjalanan, wasailin, dan orang-orang yang meminta. Ya Ustadz, kita tahan dulu ya. Kayaknya menarik apa yang disampaikan oleh Ustadz. Kita terima telepon dulu. Baik. Penanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik saja. Ya, Pak Imam Ngadi. Alhamdulillah baik Pak Imam. Sehat Pak Imam. Pak Imam secara undang orang ke Pak Imam nih. Ya, ini apa? Tema menyangkut Islam dan tanggung jawab sosial. Assalamualaikum Bapak, narasumber Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan menyangkut ini kembali kepada kita umat Islam. Iya. Seperti apa disampaikan tentang harus tanggung jawab. Ya. Tapi ada kala bagaimana dengan arti tanggung jawab itu? Ya, saya betul. kira mohon uraikan tentang Islam dan bertanggung jawab. Terima kasih berkatuh. Terima kasih Pak Haji Halil selaku Imam Ngada, ini paling eksis sekali. Terima kasih Pak Imam. Kita terima lagi telepon. Penelpon. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Haikal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Din di Tidore. Ya benar. Pasti ya Bung Din pesuara nih, saya sudah asing lagi sudah Bung Din. Terima kasih. Ya, sama-sama, mudah-mudahan menjadi pendengar setia obrolan Jumat Mubarak ya, insyaallah. Amin. Terkait dengan tema kita, yang penting kita umur panjang. Amin, insyaallah amin. Di sini tema kita Islam dan tanggung jawab sosial. Telah hadir juga Pak Kiai Ahmad Dariri dan Ibu Suhaida Amin STMSI. Dua ini selaku tokoh-tokoh yang luar biasa nih. Mau ditanyakan apa soal apa saja? Silakan. Kalau boleh saya bertanya di luar tema, boleh? Boleh sekali. Silakan. Begini Pak narasumber yang ketiga. Ketiga narasumber. Kedua narasumber. Kedua narasumber. Ya. Saya mau tanya di luar tema. Silakan. Kan saya kan tunanetra. Saya baru umur 7 tahun sudah mendapat musibah buta. Jadi kalau saya sudah salat, kan saya kan tidak dihafalkan ayat doa-doa pakai bahasa Arab. Jadi bolehkah kita pakai bahasa dengan daerah kita masing-masing, boleh atau tidak? Mohon dijelaskan. Karena saya kan tunanetra dan tidak bisa baca Al-Quran.
Jadi tapi kalau saya ingin sekali mau baca dengan bahasa Arab, tapi kasihan mata saya tidak bisa melihat. Jadi saya mau tanya ke dua narasumber, apakah saya bisa baca dengan bahasa daerah kita masing-masing, boleh atau tidak? Mohon dijelaskan supaya rasa puas di hati saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bung Din di Tidore dan Pak Haji Halil di Ngade ya. Oke, bisa dijawab langsung oleh Pak Kiai dan Ibu Suhaida. Silakan Pak Kiai Ahmad Dariri untuk menjawab penanya dari kedua penanya tadi yang telah bertanya dari Pak Imam Ngade dan Pak Bung Din di Tidore. Silakan. Baik ya. Ya. Untuk Pak Imam di Ngade ya, tanggung jawab itu artinya bagaimana seseorang kita memiliki kepekaan, kepedulian terhadap sesama. Makanya Rasulullah menyindir kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang itu tidak akan sempurna imannya sampai dia mencintai orang lain sama seperti mencintai diri kita sendiri. Jadi tanggung jawab moral terhadap sesama itulah yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial. Ya. Bagaimana kita makan enak, makan kenyang, sementara tentara kita lapar, berarti tidak bertanggung jawab. Tentang sholat ini kan ada rukunnya, ada syaratnya, dan lain sebagainya. Maka kepada saudara saya Pak Din itu, belajar itu tidak ada terlambatnya. Semuanya harus belajar, dan dalam sholat itu tidak bisa, terutama termasuk rukun qauli ya, rukun yang harus diucapkan dalam sholat, tidak bisa pakai bahasa lain. Kenapa? Karena harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Al-Fatihah misalnya, itu salah satu rukun dari sholat, dan Al-Fatihah itu berbahasa Arab. Kenapa? Karena dia termasuk ayat-ayat atau surah dalam Al-Quran. Nah, jangan pesimis Pak Din. Di Depok itu banyak orang-orang di pesantren itu tunanetra tapi hafal Quran. Pertanyaannya, kalau orang lain saja bisa sampai hafal Quran, kenapa kita itu tidak bisa menghafal sama mereka? Sama-sama makan nasi, sama-sama minum air. Nah, artinya saya ingin membangun jiwa optimisme kepada Pak Din ya, jangan pernah menyerah. Allah memberikan anugerah otak kita yang luar biasa. Jangankan menghafal bacaan Al-Quran, saya yakin Pak Din kalau niat dengan sungguh-sungguh, Al-Quran pun insya Allah Anda akan bisa hafal. Saya kira itu. Oke, mantap sekali. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Haji Halil di Ngade dan Bung Din di Tidore. Mungkin kepada Ibu Suhaida Amin selaku staf kantor Lurah Kalumpang bisa memberikan maaf Ibu Suhaida Amin ini beliau adalah staf kantor Lurah Kalumpang Pisang. Maaf sekali Ibu. Tapi saya akan bocorkan sedikit. Beliau ini juga pernah menjadi lurah di Maliaro selama 10 tahun 2 periode, bayangkan. Dan beliau ini juga sangat terkenal dengan kepemimpinannya karena bisa memimpin kelurahan Maliaro menjadi salah satu kelurahan yang sangat peraih banyak prestasi di antara kelurahan-kelurahan yang lain. Luar biasa sekali. Silakan Ibu Suhaida Amin untuk memberikan pengantar terkait Islam dan tanggung jawab sosial. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang sosial, Islam dan tanggung jawab sosial. Mungkin apa yang dijelaskan Pak Ustadz tadi, Pak Kiai tadi, bahwa persoalan sosial ini memang saat ini, dan bukan saat ini saja, memang dari dulu seperti ini persoalannya. Jadi mungkin saya kaitkan apa yang disampaikan Pak Imam Om Halil. Kebetulan juga saya kenal beliau. Oh, kenal. Tadi Teteh Haji. Teteh Haji. Teteh Haji Halil. Mungkin Teteh Haji mesti dengar ini Dengsu. Teteh Haji. Oh, sedikit Teteh Haji nih telepon ulang sudah. Karena kebetulan dulu saya pernah tinggal di Ngade juga. Iya, betul. Jadi
Mungkin yang tadi sampaikan Pak Ustadz tadi, yaitu kita tahan dulu sebentar, nanti dilanjutkan kembali Ibu. Kita terima telepon dulu. Siap. Ya. Mana? Halo, assalamualaikum. Oh, terputus. Silakan dilanjutkan. Jadi tanggung jawab sosial ini bagaimana kita mempunyai kepedulian terhadap sesama, yaitu, dan mungkin di sini saya lebih fokuskan kepada tanggung jawab, karena kan penekanan dari Pak Om Halil tadi, apa tuh tanggung jawab sebenarnya? Apa tuh tanggung jawab sebenarnya? Jadi ketika kita melakukan tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh, dan apa yang kita lakukan kita berani menanggung resikonya, seperti itu. Jadi untuk tanggung jawab sosial, bahwa ketika kita hidup, misalnya contohnya ketika kita hidup dalam kondisi yang sudah lebih, dan tetangga kita seperti apa yang dijelaskan Pak Kiai tadi, tetangga kita yang serba kekurangan, terus kita tidak melihatnya. Sekarang ini yang kita lihat, ketika ada orang yang tidak mampu, kita sekedar memberi bantuan, mungkin bantuan sembako dan lain sebagainya. Betul. Seharusnya ini yang kita harus pikirkan, bahwa bantuan itu, tanggung jawab itu bukan hanya sampai di situ. Betul. Tapi dia berkelanjutan. Bagaimana kita melihat misalnya tetangga kita seorang janda dengan mempunyai keterampilan lebih. Kalau hari ini kita memberi dia sekedar sembako atau bantuan lainnya, berarti kan hari ini saja atau dalam 1 minggu dia bisa bertahan dengan apa yang kita berikan tadi. Tanggung jawab sosial seperti itu. Namun kita pikirkan bahwa ketika kita melihat saudara kita, mungkin dia punya keterampilan lebih, apa yang kita berikan? Mungkin misalnya pelatihan, mungkin dia bisa bikin kue dan lainnya. Kita beri bantuan modal seperti itu biar dia hidup berkelanjutan, dan itu tanggung jawab sosial kita ke sana. Karena kadang-kadang ini menjadi pertanyaan kita juga, bahwa ketika bantuan itu serahkan, bahwa itu sudah tanggung jawab sosial kita ke mereka. Padahal itu bukan. Tanggung jawab kita yang sesungguhnya ketika kita bisa memikirkan mereka masa panjangnya, dalam jangka waktu yang panjang. Betul. Kalau hari ini kita beri bantuan seperti itu, tapi waktu kedepannya kita pasti seperti itu juga, mereka pasti dalam kondisi yang sama. Jadi saya kira bahwa tanggung jawab ini bahwa kita melakukan hal yang sungguh-sungguh dan peduli. Karena sekarang ini Ustadz, mohon maaf, banyak yang peduli, tapi tanda kutip pencitraan kalian, itu seperti itu. Ada maunya. Ada maunya. Jadi kalau saya tanggung jawab itu berarti tanggung jawab sesungguh-sungguhnya, dan memang ada yang bisa diekspos, ada yang bisa tidak diekspos, untuk maksudnya jadi motivasi buat kami juga ketika kami melihat itu. Tapi kadang-kadang jangan berlebihan seperti itu. Jadi saya kira bahwa hari ini kebetulan karena tadi sudah disinggung bahwa saya pernah menjabat, saya mantan Lurah Maliaro. Bagaimana, mungkin saya lanjut ke bagaimana ketika saya jadi lurah, tanggung jawab sosialnya saya ke mereka, ke warga saya seperti apa. Jadi selain tanggung jawab sosial, yang pasti kita berpikir bahwa ketanggung jawab diri sendiri dulu, Ustaz. Kalau saya seperti itu, ketika bahwa kita sudah melihat, kita sudah bisa tanggung jawab terhadap diri kita, maksudnya maksudnya yang tadinya begini harus lebih baik gitu, harus tetap diubah untuk menjadi lebih baik. Setelah itu baru kita keluar tanggung jawab ke lingkungan dan masyarakatnya seperti apa. Jadi bahwa tanggung jawab ini memang istilah kata bahwa ini cuma sekedar tapi pelaksananya agak susah juga. Menarik. Ada penanya juga, penelpon. Halo. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Din balik lagi. Ini menarik nih. Apa nih? Yang saya maksud tadi, kalau habis salat harus doa. Karena saya kan tidak bisa membaca ini. Pakai dengan bahasa Arab. Karena kasihan diri saya buta, tapi jadi bolehkah saya membaca doa dengan bahasa kita sendiri, boleh atau tidak? Kalau kalau Al-Fatihah itu memang saya hafal di luar kepala. Jadi kalau saya bertanya mengenai doa, karena saya ingin sekali membaca dengan bahasa Arab, tapi mata saya kan tidak bisa melihat.
Jadi saya punya maksud tadi dengan sesudah salat ini baca doa saja. Itu saja. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bung Din. Mungkin langsung ditanggapi oleh mau dilanjutkan dulu Ibu Suhaida? Ya. Ya, nanti sebentar nanti ditanggapi juga oleh Ustadz Pak Kiai. Ya, silakan. Jadi mungkin saya fokusnya ke tanggung jawab tadi bahwa yang tadi saya sampaikan bahwa ciri tanggung jawab itu sendiri itu kita berusaha berbuat baik, yang pasti jujur dan berani menanggung segala risiko yang kita sudah perbuat. Dan mungkin bentuk-bentuk dari tanggung jawab itu sendiri, yaitu yang tadi saya sampaikan bahwa yang pasti tanggung jawab kepada apa yang kita lakukan sudah tidak terlepas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita bertanggung jawab ke diri sendiri. Yang ketiga mungkin lingkungan masyarakat, dan 4 bangsa dan negara. Jadi untuk tanggung jawab sosial ini sangat luas. Jadi tinggal bagaimana kita menyikapinya dari sisi mana. Yang tadi mungkin saya bahas dari sisi ketika saya menjadi seorang lurah, bagaimana tanggung jawab saya kepada warga saya. Yang pasti saya selalu melihat kekurangan-kekurangan yang ada di warga saya, dan semampu saya, sesuai dengan kemampuan saya, bisa memberikan tanggung jawab itu kepada mereka. Jadi alhamdulillah sampai saat ini Ustadz Kabia bukan kalau mau bilang akan sombong lagi, salah lagi, tapi alhamdulillah ketika saya pindah dari Maliaro sampai saat ini saya masih dikenang mereka. Subhanallah. Sampai mereka bilang, ibu balik. Saya bilang ada sudah, karena rezeki saya tempat lain. Karena segala sesuatu semua Allah sudah mengatur. Jadi ini tanggung jawab saya ketika saya berada di Kampung Pisang juga. Mungkin tanggung jawab saya apa yang saya lakukan di Maliaro bisa saya lakukan di Kampung Pisang. Kebetulan saya tinggalnya di Kampung Pisang. Jadi saya rasa bahwa insya Allah tema ini saya rasa sangat luas. Jadi apa yang disampaikan Ustaz tadi bahwa inti dari tanggung jawab sosial itu bagaimana kita mempunyai kepedulian terhadap sesama. Jadi saya penekanan seperti itu. Jadi mungkin Pak Haji, mungkin Om Halil yang lagi dengar di sana mungkin lebih paham sebenarnya. Cuma mungkin ingat-ingat Ustadz Haikal tuh jadi harus telepon apa Om Halil. Saya kira begitu. Nanti ada pertanyaan berikutnya. Ibu Suhaida pertama saya kenal waktu pelantikan remaja Masjid Al-Mutatahirin Maliaro, Pak Kiai. Jadi waktu itu ibu juga memberikan sambutan ya ibu ya, Ibu Suhaida. Dan ibu bilang apapun yang kalian lakukan selama itu yang kegiatan soal keagamaan, saya bersumpah saya akan mensupport kegiatan kalian. Ini yang sangat luar biasa yang saya kenang. Terus ibu patut dicontoh Ibu Suhaida selaku waktu Lurah Maliaro, dan sampai sekarang juga sangat dikenang. Beliau punya jasa-jasa sebagai lurah. Itu ibu nih sebagai seorang perempuan, saya masih ke Ibu Suhaida dulu. Ibu selaku seorang perempuan waktu itu sebagai seorang pemimpin yang memimpin wilayah, bahkan kita ketahui bahwa Maliaro itu sangat luas, sangat besar sekali. Tetapi waktu ibu memimpin, saya selalu mengikuti langkah-langkah ibu dalam kepemimpinan, bahkan menjadi juara di beberapa event. Itu sangat luar biasa sekali. Bahkan Maliaro waktu itu yang saya tahu buat lahan apa ya, sayur ya Ibu, tomat itu remaja masjid ya Ibu. Itu bagaimana sampai seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan sedikit oleh Ibu? Terkait dengan apa kegiatan remas, karena awalnya kita dari mungkin sama-sama dengan Pak Haikal. Nah, itu semangat dari remasnya luar biasa memang. Jadi akhirnya lahan yang ada memang ide dan kreatifnya dari mereka. Dari pihak pemerintah kalau yang baik ya insya Allah didukung kan seperti itu. Betul. Kalau yang tidak baik kita disaring dulu. Ini bisa kata Rada seperti itu. Ini bisa manfaatnya lebih banyak atau mudaratnya lebih banyak kan begitu. Jadi karena ini tanggung jawab kan Ustaz, tanggung jawab ini bukan tanggung jawab dunia saja, tapi tanggung jawab akhirat. Ketika kita pimpin segala sesuatu yang tadi saya sampaikan bahwa ciri tanggung jawab itu jujur, adil. Ketika itu kita dilanggar berarti hari ini berarti kita sudah tidak tanggung jawab kan? Seperti itu. Jadi insya Allah sebenarnya orang berpikir bahwa ketika kita menerima jabatan itu adalah rahmat bagi kita. Kalau saya bukan rahmat tapi musibah bagi kita. Kita bisa kita bisa jalankan dengan baik atau tidak. Karena ini tanggung jawab di dunia dan akhirat seperti itu. Bahkan ketika saya safari tahun kemarin Pak Kiai,
itu ada yang datang antar sabun cuci tangan. Dari mana nih sabun cuci tangan? Dari kelurahan. Luar biasa ibu, tingkat sabun cuci tangan pun ibu perhatikan di Masjid Al-Mutatahhirin Maliara itu sangat luar biasa. Bahkan mungkin ini juga tidak difikirkan oleh pemimpin-pemimpin yang lain. Mudah-mudahan ibu insyaallah tetap eksis setelah ini ibu, mudah-mudahan. Amin 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 ya rabbal alamin. Terkait dengan tadi penanya Bung Din di Tidore Pak Kiai, ini bagaimana? Buta, tunanetra, tapi doanya sesuai dengan yang dipahami ya. Mungkin tidak baca tidak baca pakai Arab, tapi pakai Indonesia saja. Mungkin seperti itu Pak Kiai. Jadi saya kira bacaan sholatnya, kalau doa di luar sholat, jangankan pakai bahasa kita, pakai bahasa asing, pakai Allah tahu isi hati kita. Wallahu ya'lamu bis-sarair. Betul. Jangankan kita ungkapkan, sebelum kita ungkapkan apa yang bersuara dari Allah itu tahu. Ya, betul. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memaksa hambanya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang lain. Jadi silahkan Din pakai doa apa, minta apa, tadarru' wa khufyah ya. Dengan penuh rendah hati kepada Allah, Allah mendengar gitu. Bahkan tadi saya katakan, jangankan kita ungkapkan pakai bahasa kita, dalam hati kita pun Allah akan tahu isi hati kita kan. Tinggal bagaimana kita bersungguh-sungguh dalam berdoa. Ini kasus Pak Din ini juga meminta, menguji kita, orang-orang yang tahu bahasa Arab, tahu baca Al-Quran, bagaimana kepedulian kita terhadap mereka. Bagaimana mengangkat derajat mereka menjadi orang-orang yang bisa produktif ya. Ya, saya doakan mudah-mudahan Din umur panjang, doanya diijabah oleh Allah. Orang seperti Din menurut saya bukan kelemahan, tapi kelebihan. Kenapa? Karena batas-batas untuk maksiat kepada Allah berkurang, lain dengan kita. Yang normal dengan segala panca indera kita semuanya bisa dicerna ini memberikan peluang untuk banyak melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama. Saya kira ini pelajaran. Saya kira itu. Ya, Bung Din, mudah-mudahan terjawab ya. Sekali lagi saya membuka penanya bagi Anda yang ingin ikut tanya-tanya kepada kedua narasumber yang kami hadirkan di Studio Pro 1 RRI Ternate. Bisa di 0921 3125521 atau di 0821 144 64708. Ada penanya yang masuk ini. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa nih? Orang Gambesi. Oh, orang Gambesi. Silakan. Orang Gambesi, saya lupa nama nih. Iya, baik. Iya, menarik sekali. Iya. Ya, assalamualaikum kedua narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terkait dengan tema pada Jumat kali ini, alhamdulillah ini dia fenomenal dengan kejadian-kejadian yang terjadi di sekarang ini. Iya, betul. Ini terutama saya salut kepada Ibu Lurah Maliarum. Iya. Kalau mantan lurah, kalau lurah yang sekarang itu bukan. Kalau saya pemahamannya Islam itu universal dan kita tidak boleh melihat seseorang dari penampilan, dari tampaknya saja. Betul. Dinasihati bahwa dengan nasihat itu melihat orang, tapi dengan apa yang dia katakan. Nah, kalau contoh kasus pada Ibu Lurah ini harusnya beliau nih harusnya tampil di daerah yang level yang lebih tinggi. Betul sekali. Di kelurahan ya harusnya tetap di atas. Camat dan sebagainya, insyaallah mudah-mudahan. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kita doakan. Nah, dan pertanyaan kemudian adalah dalam situasi pemerintah yang seperti ini, kebanyakan banyak dilihat itu adalah bukan tanggung jawab, bukan hasil karya, tetapi bagian daripada sistem. Nah, ini saya minta kepada Ustadz, bagaimana tanggung jawabnya terhadap pemerintah yang seperti ini yang ujung-ujungnya kalau tidak bisa bertanggung jawab dan tidak berkeadilan dan tidak memiliki kompeten, nah bagaimana nasibnya ke depan? Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin dijawab Pak Kiai Ahmad Tariri, silakan. Ya. Jadi
Tadi Ibu sudah singgung ya bahwa jabatan yang kita pegang ini, amanah ini sebenarnya musibah. Sayyidina Umar bin Khattab ketika baru diangkat menjadi khalifah, apa yang terungkap? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Bukan bereuforia ya, berfoya-foya, tapi justru bersedih. Kenapa? Karena sedikit amanah yang Allah berikan, yang masyarakat berikan kepada kita, bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada antar sesama manusia, hablum minan nas, tapi nanti di akhirat itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau kita mempertanggungjawabkan amanah jabatan kita ya, sikap kita, kebijakan kita kepada rakyat masyarakat, mudah, semua data bisa dimanipulasi. Tapi ketika kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, yunabbaul insanu bima qaddama wa akhar balil insanu ala nafsihi basirah. Nanti akan diminta pertanggungjawaban. Walau al-qama'adiro, alasan apapun tidak diterima, semuanya by data gitu, yang disimpan di Lauhul Mahfuz. Namun catatan saya, mari kita sebagai warga kota Ternate yang baik, kita doakan kepada pemimpin kita siapapun itu ya, kita doakan mudah-mudahan beliau bisa amanah, beliau bisa memberi tanggung jawab sosial terhadap masyarakatnya, sehingga manfaatnya itu bisa dirasakan oleh kita semuanya. Saya kira itu doa terbaik saja, insyaallah. Pak Kiai, saya mau singgung sedikit tadi penanya yang dari Gambesi itu terkait dengan ditanyakan soal kepemimpinan juga masuk di situ Pak Kiai. Ini terjadi fenomena Pak Kiai. Ya. Dan fenomena ini terus menerus, bukan nanti baru kali ini. Bukan dilihat seseorang punya basic dan kemampuan serta prestasi yang dia miliki terus dia dipertahankan. Tetapi Anda pilih saya, Anda akan bertahan. Anda tidak pilih saya, Anda tidak akan bertahan. Ini seperti apa Pak Kiai? Coba Pak Kiai bisa dijabarkan kembali Pak Kiai, lebih pertajam dia Pak Kiai. Silakan. Mudah-mudahan didengarkan oleh pemimpin-pemimpin kita. Saya kira ini realita, dinamika kehidupan dimanapun berada. Tapi dalam Islam sudah punya rambu-rambu yang jelas ya. Man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbihi. Langkah-langkah antisipasi, langkah apa yang harus kita lakukan sudah jelas dalam Islam gitu. Mungkin kami sebagai masyarakat Kota Ternate ya berharap ya para stakeholder, para pemimpin kita itu mendengarkan acara kesempatan itu, sehingga tanggung jawab sosial itu luar biasa beratnya. Bayangkan ya, harta apa, APBD apa istilahnya yang kita kelola itu kita pertanggungjawabkan di seluruh jiwa yang ada di Kota Ternate. Berat nggak kira-kira? Makanya kalau kita memikirkan bukan hanya sebatas dunia tapi akhiratnya, insya Allah kita akan hati-hati. Iya betul. Insya Allah semuanya kita, kebijakan yang kita lakukan itu insya Allah memperhatikan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang plural ini. Iya betul. Saya kira itu. Oke, mudah-mudahan terjawab. Sekali lagi di 0921312551 atau di 082114464708. Sekali lagi tema kita yang kita obrolkan pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini yaitu Islam dan tanggung jawab sosial. Sebelum ada penanya yang masuk, saya ingin balik bertanya kepada Ibu Suhaida Amin selaku staf kantor Lurah Kampung Pisang. Ibu, kita semua ketahui bahwa selama Ibu menjabat sebagai Lurah Maliaro, Ibu banyak sekali menuaikan berbagai macam prestasi, bahkan tingkat daerah, sampai tingkat nasional Ibu. Sekarang ini ya Allah, banyak sekali terjadi karena media yang sangat cepat sekali ya terdengar di berbagai macam telinga orang, dan mereka banyak menafsirkan dengan tafsiran-tafsiran yang berbeda. Ibu selama 10 tahun memimpin Kelurahan Maliaro dengan berbagai macam prestasi yang Ibu telah raih. Tiba-tiba ada terdengar mungkin bla bli blu bla yang membuat Ibu punya yang Ibu punya harapan itu kandas, atau bukan kandas tapi Ibu ada sedikit tergoyah begitu dengan Ibu punya hati. Apa tanggapan Ibu? Silakan.
Ini sebenarnya susah lagi dijawab. Tapi saya syukuri apa yang saya lakukan selama saya di Maliaro itu adalah tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa taala dan kedua orang tua saya. Jadi yang tadi Ustaz sampaikan bahwa ketika kita jadi pemimpin berarti itu musibah. Iya. Bagi orang lain mungkin, oh alhamdulillah, euforia dan sebagainya. Tapi bagi saya, apakah saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya mampu? Nah, ketika pertanyaan itu ke diri saya sendiri, apa yang lakukan? Saya cukup berikhtiar, hati-hati. Dan mungkin bisa tanya ke warga saya. Dengan SOP yang saya lakukan, memang saya terapkan seperti itu. Mau saudara saya, mau apa saya, seperti itu saya terapkan. Karena ketika saya tidak terapkan, saya pikir gara-gara ini saya dapat dosa. Saya takut begitu, walaupun hal yang sepele seperti itu. Dengan prestasi, dengan mungkin yang bla 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 bla, itu semua tergantung kepada masing-masing. Ya, masing-masing. Jadi ya. Karena tanggung jawab. Karena tanggung jawab. Karena apa yang tertera dalam surat Al-Mudaththir ayat 38. Ibu, kita tahan dulu, nanti Ibu lanjutkan. Kayak menarik nih, Bu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa? Di mana? Risdan. Ya, Risdam. Di mana, Pak? Seputaran Ternate Tengah. Oh, seputaran Ternate Tengah. Oh, pimpinan Bang Saria ini ya? Ya? Pimpinan Bang Saria ya? Bang Saria apa tuh ya? Bang Saria banyak nih di Ternate ini. Bang Sarianya itu kan ada Bang Saria Indonesia, Muamalat, terus Bubat Solestari, BPRS Pari Berkesan, apa lagi? BPRS. Oh, BPRS. Iya. Berarti. Iya. Sehat selalu Pak ya. Pantau terus berarti nih Jumat Mubarak nih. Jadi memang menarik. Iya. Menarik ini materi yang disampaikan. Iya. Iya. Ada menyangkut dengan kepemimpinan. Iya, betul. Iya. Itu kayaknya ada mantan lurah Maliaro. Iya, betul. Ya, alhamdulillah amanah yang diberikan sudah digunakan dengan baik. Alhamdulillah. Dan walaupun sekarang amanah itu ditarik oleh Allah, masih seperti biasa, dan intinya adalah kita mengabdi kepada masyarakat. Karena mengabdi ini bukan berarti kita harus menjabat menerima satu jabatan baru kita mengabdi, tapi tanpa jabatan pun kita bisa mengabdi. Barangkali begitu Ibu mantan Ibu Lurah. Iya. Siap, Ustaz. Sudah ada Pak Kiai juga di studio. Iya. Jadi saya mungkin menyampaikan beberapa hal, tapi Pak Kiai tolong dibenarkan, Pak. Seorang pimpinan saat ini menurut saya, apapun alasannya, Pak Ustaz sudah bilang, Pak Kiai sudah bilang bahwa ya menjadi pimpinan harus bertanggung jawab dan lain sebagainya. Ada ayat juga yang disampaikan tadi, tapi menurut saya Pak Kiai, kalau saat ini pemimpin-pemimpin kita ini kan pada saat ya mungkin beda ya, pemimpin yang diberikan amanahnya oleh Allah sama pemimpin yang dicari, kedudukan yang dicari. Jadi kalau menurut saya kedudukan dicari orientasinya beda. Pada saat sebelum mendapat jabatannya pasti janjinya manis. Dan setelah begitu menduduki jabatan, ya tadi gulanya sudah mulai berkurang dan akhirnya jadi pahit. Iya. Nah, itu ya mungkin yang. Tapi kalau jabatan yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya yakin apa yang Pak Kiai sampaikan tadi pasti dilaksanakan. Pada saat dia memimpin, pada saat dia mau melakukan suatu kebijakan, pasti dia ingat Allah. Mungkin seperti itu. Okay. Kalau memang saya salah, tolong dikoreksi. Dan ada satu pertanyaan Ustaz, Pak Kiai. Iya. Kalau dunia sekarang ini saya yakin dan percaya pemimpin-pemimpin ini semua pemimpin dan calon pemimpin nantinya Abu Nawas. Kira-kira Abu Nawas mungkin lebih baik, lebih bijak. Tapi kalau nanti kelak ada pemilihan lagi, terus saya tidak mau menyumbangkan suara saya. Apakah itu memang salah satu dalam
undang-undang pasti mencederai demokrasi. Tapi hati nurani saya tidak mau, karena kalaupun saya pilih terus kemudian bermasalah di kemudian hari, kira-kira saya dosa kata Pak Kiai. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Risdam Harli selaku pimpinan Bank BPRS Bahari Berkesan. Beliau ini penelpon yang baru pertama masuk di Jumat Mubarak ini. Ya Allah, mungkin ada ibu. Jadi ibu nih fans banyak juga. Ibu Suhaida juga banyak fans ya. Jadi yang punya fansnya, yang fans sama Ibu Suhaida, silakan Anda bergabung bersama kami di 0921 31255521 atau di 082114464708. Mungkin Pak Kiai bisa tanggapi tadi pertanyaan juga Ibu Suhaida terkait dengan support yang telah diberikan oleh Bapak Risdam. Mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan selama 10 tahun mengabdi sebagai Lurah Maliaro ini insya Allah dinilai sebagai amal ibadah Ibu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak Kiai ditanggapi. Baik, terima kasih Ustaz Haikal. Ini sudah mengerucut ke kepemimpinan, mungkin pengaruh dengan sosok ibu narasumber pada pagi hari ini. Ya, betul. Memang dinamika proses pemilihan kepemimpinan di negara kita memang sudah tersistemik lah. Kita tidak bisa menjadi seorang pemimpin di sebuah daerah kalau tidak melalui sistem-sistem prosedur regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah. Saya kira baik sistemnya, baik regulasinya, tapi kadang cara untuk mencapai itu yang bermasalah. Maka apapun hasilnya, kalau begini ini kan tetap semua apa yang terjadi di depan kita tidak lepas dari takdir Allah. Ya, sebagai masyarakat boleh mengkritis kalau pemerintah itu tidak sesuai dengan janji-janjinya. Kita harus mengingatkan, sama dengan imam dalam sholat. Imam salah, makmum juga mengingatkan. Dan ketika imam diingatkan oleh makmum, ini analogi dalam bahasa agama ya, maka pemimpin harus menerima. Misalnya imam dalam pertengahan batal sholatnya, mengeluarkan ain kentut gitu, mau nggak mau dia harus mundur, tanpa disuruh harus mundur. Dan makmum yang di belakangnya harus maju. Ini sunatullah, ini yang harus dipahami. Memang tentang pemimpin, Rasulullah SAW juga sudah memberikan rambu-rambu lah, rumus-rumus. Kullukum ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin. Bapak-bapak semua yang menelpon tadi juga pemimpin, bukan hanya wali kota saja, bukan hanya gubernur saja. Kita juga pemimpin minimal ya. Ustaz Haikal belum nikah ya pemimpin, pemimpin terhadap diri sendiri. Kalau saya pemimpin dalam keluarga, misalnya memimpin anak istri, minimal itu. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Tapi dalam skop yang lebih luas, lebih berat pula, lebih berat juga pertanggungjawaban. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sedikit kebaikan yang kita lakukan nanti akan dibalas oleh Allah. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebaliknya, kejelekan keburukan yang kita lakukan nanti akan dibalas oleh Allah. Saya kira itu. Ini artinya kalau masalah golput itu juga pilihan. Tapi saya bertanya balik ke Bapak gitu. Nah, kalau memang kita acuh tak acuh untuk memilih pemimpin kan, ini tanggung jawab sosial kita ini. Ini masalah tanggung jawab sosial ini. Kalau kita tidak memilih, tidak memberikan suara, ya bagaimana? Tidak ada kontribusi minimal. Kalaupun ada calon pemimpin 3 minimal, kalau menurut kita tidak ada yang paling baik, minimal yang lebih minim kelemahannya, kira-kira begitu. Ya, saya kira itu Ustaz Haikal. Oke. Mungkin ada tambahan dari Ibu Suhaida, silakan. Mungkin Pak Haji masih dengar, Pak Haji. Pak Haji masih dengar. Saya. Yang tadi Pak Haji sampaikan bahwa mengabdi tanpa jabatan itu pasti. Ya. Karena tidak selamanya jabatan baru kita mengabdi, tapi alhamdulillah dengan keadaan saya sekarang ini, bahwa ini rahmat bagi saya
untuk mengabdi di kelurahan sendiri. Iya, betul. Walaupun tanpa jabatan, karena Iya. memang mengabdi tanpa jabatan juga bisa mengabdi kan, Iya. tadi apa sampaikan. Jadi mungkin bagi saya bahwa teruslah menabur kebaikan. Insya Allah dengan kemampuan dan potensi yang ada, mungkin jadi terkait dengan sistem yang ada. Iya. Kalau seandainya kita masih berfokus, kita fokus ke situ, akan apa yang kita lakukan juga tidak mendapat pahala karena kita fokusnya ke situ kan, sistem begini dan begini. Tidak, maksudnya itu diabaikan saja. Tinggal sekarang ini kita berbuat, maksudnya tanggung jawab sosial kita, yaitu bagaimana kita mempunyai kepekaan terhadap orang lain dan selalu berbuat kebaikan. Terima kasih Pak Haji. Mungkin hari ini Pak Haji orang pertama kata Pak Ustadz Haikal. Jadi saya terima kasih banyak Pak Haji. Ya, oke, baik. Terima kasih Ibu Suhaida dan Ustadz Ahmad Dariri atas tadi jawaban yang telah diberikan. Mudah-mudahan terjawab dan puas. Dan jika Anda masih ingin ikut gabung bersama kami, bisa di 0921 3125 521 atau di 0821 144 64 708. Saya kembali ke Ustadz Ahmad Dariri terkait dengan tema kita Islam dan tanggung jawab sosial. Mungkin di sini bisa diuraikan atau dipertajam kembali apa yang disampaikan biar seluruh para pendengar ini bisa memahami. Silakan Ustadz. Nah, jadi dari ayat yang pertama tadi di pembukaan saya yang saya bacakan itu menunjukkan bahwa rasa tanggung jawab sosial kita kepada sesama merupakan manifestasi keimanan kita kepada Allah. Kemudian yang menarik di ayat lain di surah Ali Imran ya, di surah Ali Imran ayat 133 dan seterusnya, ternyata rasa kepedulian, rasa tanggung jawab kita kepada sesama, rasa tanggung jawab sosial bukan hanya sekedar merupakan manifestasi keimanan seseorang, tapi juga merupakan manifestasi ketakwaan kita kepada Allah. Bahwa ciri karakter orang-orang yang bertakwa di sana dijelaskan yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, orang yang berbagi dimanapun kapanpun. Saya mau jadi lurah atau tidak, saya tetap akan berbagi. Berbagi rizki, berbagi ilmu, tenaga dan seterusnya. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan amarahnya meskipun orang mencaci maki kita bagaimanapun, kita tahan emosinya gitu. Ini sebagai tanggung jawab kita terhadap sesama. Wal afina 'anin nas, orang yang saling memaafkan dan orang yang selalu berbuat kebajikan, itu merupakan bentuk tanggung jawab sosial kita sebagai makhluk Allah. Nah, kalau Rasulullah ya mengumpamakan kita umat manusia ini sebagai makhluk sosial, itu ibarat kal jasadil wahid. Al mu'min lil mu'min kal jasadil wahid yasud kal bunyan ya, seperti ibarat bangunan, satu buah bangunan yasuddu ba'du ba'dun, di mana bagian yang satu, organ yang satu akan saling menguatkan organ yang lain. Bahkan di hadis lain perumpamaan orang-orang mukmin antara sesama ya, antara kita dengan orang lain itu ibarat organ tubuh kita ini. Idastaka minhun udwun tada'a lahu sa'ilul jasadi, ketika salah satu organ tubuh kita sakit, maka seluruh organ yang lain juga merasakan sakit. Ketika tetangga kita, sahabat kita ditimpa masalah, diuji oleh Allah, kita juga bisa merasakan. Begitupun sebaliknya, ketika teman kita, saudara kita mendapatkan nikmat, kita juga bisa merasakan bahagia. Itu hakikat tanggung jawab sosial dalam Islam. Terkait dengan Islam dan tanggung jawab sosial, memang ini sangat luas, sangat luas ya Ustaz ya, Pak Kiai ya. Oke, kalau dari Ibu Suhaida silakan mempertajam kembali apa yang disampaikan tadi, yang Islam dan tanggung jawab sosial. Iya. Islam dan tanggung jawab. Berbicara Islam, tanggung jawab yang tadi mungkin saya sudah sampaikan bahwa bagaimana kita mempunyai kepedulian terhadap sesama, berbagi. Apa yang disampaikan Ustaz tadi, bahwa ketika saudara-saudara kita merasakan susah, kita juga ikut merasakan bahagia, kita juga ikut merasakan. Dan tanggung jawab juga yang mungkin tadi saya sampaikan, bahwa ketika kita melakukan sesuatu berarti
seperti yang tertuang dalam surat Al-Mudaththir ayat 38, setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Betul. Jadi mungkin segala sesuatu yang kita lakukan terlebih dahulu dipikirkan ini ada manfaatnya atau mudaratnya, biar ke depan maksudnya apa yang kita lakukan bisa kita bertanggung jawab, insyaallah. Dan sekarang apa yang Ibu lakukan, yang pernah Ibu lakukan itu diingat kembali oleh seluruh masyarakat Maluku Utara, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Oke para pendengar, tak terasa sudah 1 jam kami membersamai Anda di obrolan Jumat Mubarak. Hari ini edisi 14 Januari 2022. Sebelum kami menutup obrolan Jumat Mubarak ini, sebentar nanti para pendengar kami berharap jangan dulu pindah frekuensi Anda, karena kami akan menghadirkan kembali Naima ZM Zainul Mutakin untuk bisa memandu salawatnya, karena tadi sempat trouble sedikit. Jadi nanti sebentar para pendengar, bagi yang fans sama Naima ini jangan rubah frekuensi ya. Oke, Pak Kiai dan Ibu Suhaida, Pak Kiai Ahmad Dariri dulu. Iya. Mungkin closing statement-nya Pak Kiai terkait dengan tema Islam dan tanggung jawab sosial. Silakan Pak Kiai. Closing statement dari saya, mungkin cara menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dalam diri kita masing-masing ada 4 hal. Yang pertama, ta'aruf. Kita harus mampu menjadi manusia yang berkomunikatif lah, memiliki komunikasi yang baik dengan siapapun, gitu. Tetangga kita, teman kerja kita. Yang kedua, kalau komunikasi dilakukan dengan baik, maka akan terjadi tafahum, saling memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan yang ketiga, tarahum. Kalau saling memahami, maka akan saling menyayangi. Dan yang keempat, ta'awun, saling tolong menolong. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal idwan. Saya kira itu, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kiai Ahmad Dariri SHY MAG selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Kota Ternate. Selanjutnya kepada Ibu Suhaida Amin ST MSI, mungkin sempat saya dengarkan bocoran sedikit, Ibu mau sampaikan di closing statement ini puisi ya? Silakan. Ini para pendengar, sebelumnya Ibu Suhaida ini mungkin membaca puisi di kelurahan Kampung Pisang, dan ini langsung didengarkan oleh seluruh masyarakat. Mari kita dengarkan puisi yang akan disampaikan oleh Ibu Suhaida Amin ST MSI selaku staf kantor Lurah Kampung Pisang Kota Ternate Tengah. Silakan. Makasih. Ini puisi Islami. Iya, puisi Islami. Candu rindu kepadamu, Siti Nur Khalifah. Hati bergetar mendengar seruan keagunganmu. Kaki bersorak melangkah menuju hadapanmu. Menjama air suci untuk membersihkan diri. Menuju ke persembuhan suci. Seraya melantungkan bacaan-bacaan yang mengagungkanmu. Syukur tak hentinya menjalar sanubari. Hati bergejolak rasa rindu. Rasa rindu yang tak terbendung ingin segera menghadapmu. Rasa rindu seorang hamba yang haus akan rahmatmu. Apakah ini candu rindu kepadamu? Perasaan takut menyelimuti hati ini. Manakala tiada bertemu denganmu, seakan takut akan kehilanganmu. Hingga tak henti-hentinya ku bersimpu di hadapanmu.
Ya Rabbi, Ya Rahman, jangan Engkau hapuskan candu rindu ini, candu rindu akan dirimu yang selalu menyelimuti hatiku. Makasih. Subhanallah, puisinya sangat menyentuh hati. Ya, semoga puisi yang disampaikan oleh Ibu Suhaida ini bisa memotivasi kita semua untuk bisa menjadi pribadi yang lebih kuat lagi dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber yang pertama. Saya sebutkan kembali Bapak Kiai Ahmad Dariri SHI MAG selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Kota Ternate. Terima kasih Pak Kiai. Semoga jangan bosan-bosan untuk kami hadirkan kembali di obrolan Jumat Mubarak di edisi yang akan datang. Dan yang kedua kepada kakak kami, ibu kami Suhaida Amin ST MSI. Tapi sebelumnya saya tanya, ibu ini masih keluarga sama Ustadz Rusli Amin? Tetangga. Tapi amin sama nama. Tapi alhamdulillah sudah kayak keluarga sendiri. Subhanallah, ini sama. Orangnya agamais juga ya. Ibu. Terima kasih Ibu Suhaida Amin STMSI selaku staf kantor Lurah Kampung Pisang Kota Ternate Tengah. Terima kasih Ibu. Jangan bosan-bosan untuk kami hadirkan kembali. Tidak ada mohon maaf Ibu karena sudah sangat sempurna insyaallah. Mudah-mudahan Ibu tampil di sini. Ibu sudah memberikan motivasi kepada kami semua. Dan para pendengar, sekali lagi mari kita dengarkan sama-sama salawat yang akan dipandu langsung oleh Naima Zainul Mutakin selaku anggota bidang seni dan budaya Prima DMI Malut dengan salawat yaitu Astaghfirullah Rabbal Baroyah. Astaghfirullah Rabbal Baroyah, Astaghfirullah minal khotaya, Astaghfirullah Rabbal Baroyah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'an wafiqni amalan maqbula wa habli rizqan wasi'an fatub alayna tawbatan nasuha, fatub alayna tawbatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal Baroyah, Astaghfirullah minal khotaya, Astaghfirullah Rabbal Baroyah, Astaghfirullah minal khotaya. Astaghfirullah Rabbal Baroyah, Astaghfirullah minal khotaya, Astaghfirullah Rabbal Baroyah, Astaghfirullah minal khotaya.
علينا توبة نصوحا فتب علينا توبة نصوحا. Demikian tadi selawat yang dilantunkan langsung oleh Maima Zainul Mutakin. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan dan kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para pendengar, untuk bisa mendengarkan atau menyimak kembali obrolan ini bisa di channel YouTube Hasanah Mubarak. Sekali lagi di channel YouTube Hasanah Mubarak Anda bisa mendengarkan juga puisi yang dilantunkan langsung oleh ibu kita, Ibu Sohaida Amin dan Maima Zainul Mutakin untuk salawatnya yang dibawakan. Astagfirullah Rabbal Baraya. Saya Muhammad Haikal Dapitan mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekali lagi jangan bosan-bosan untuk mengikuti program obrolan Jumat Mubarak di edisi-edisi yang akan datang. Semoga bermanfaat dan terus berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.